Wah, oke. Di sini udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih, udah sering muncul di media-media baik itu TV maupun tulisan. Ada Bang Elyadi dan Bang Ipul. Gimana kabarnya nih, abang-abang? Sehat. Sehat. Bang Elyadi asli mana nih? Saya asli Nias. Nias itu berarti Kepulauan Riau bukan? Dia masuk Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kalau Bang Ipul? Asli Maluku Utara, Maluku Ternate, Utara. tapi KTP udah ganti Jogja. Karena Oh, dulu udah ganti studinya Jogja. di Jogja sih. Karena udah lama di Jogja ya. S1-nya di sana. Kampus mana dong, kasih tahu kampus mana? Dulu di Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Widya Mataram. Bang Kampusnya Elyadi. Sultan. Kebanggaan kampus ini. Wih. Oh, kebanggaan kampus gimana ya? Ada ceritanya nggak nih? Kok bisa jadi kebanggaan kampus? Jadi brand ambassador di sana sih. Wah. Kalau sekarang tuh namanya duta kampus ya? Betul. Oh, jadi pernah duta kampus. Kalau Bang Elyadi di mana? Kita di Universitas Kristen Indonesia. Oh, di sini di Jakarta ya, Bang ya? Salam. Oke. Sekarang kesibukannya apa sih, Bang? Soalnya lagi sering banget denger namanya nih di media-media. Muncul di TV terus. Iya. Oh gitu ya. Kayaknya sibuk ini sih sibuk baca-baca komen. Baca-baca. Baca-baca komen Sekarang berita. sibuknya selain persidangan juga baca komen ya. Betul, baca Siap mental ya. Iya. Kayaknya Bang Ipul udah ini banget, tebel banget mentalnya nih. Aduh iya, karena memang hampir setiap malam nomor yang tidak dikenal masih terus ini. Bingung juga. Kayaknya ya. harus ganti nomor deh, Bang. Betul. Iya, betul. oke. Karena lagi banyak yang diberitakan, boleh dong diceritain kenapa sih kok bisa seviral ini, Bang Elyadi? Oke. Viral, kalau viral enggak juga sih ya. Ini mungkin ini aja sih perhatian beberapa kalangan aja Iya. yang memang menyorot, karena untuk isu yang kali ini kita angkat memang cukup penting ya untuk ketatanegaraan kita ya. Jadi sebenarnya nggak viral-viral banget, tapi viralnya di kalangan politisi. Ya, begitu. pasti. Bang Ipul gimana? Ya kalau menanggapi soal viral tadi ya sebenarnya betul juga ya, ini tidak terlalu viral untuk sampai ke akar rumput itu tidak. Tapi karena memang isu ini sedikit elitis ya, karena menganggap kita ikut campur soal urusan partai politik. Nah akhirnya sampai hari ini yang ribut itu ketua umum beserta ketua DPP partai politik. Jadi endemiknya mereka ya? Ya betul, jadi mereka mungkin ya kurang lebih kepanasan lah gitu kan. Panasan. Jadi Apalagi di emang momentum apa? politik ya. Apa yang dibuat oleh Bang Elyadi sama Bang Ipul ini? Oh, kalau gue pengen ini nyalonin jadi ketum partai. Nah, jadi kan gue nggak punya kesempatan nih sekarang. Oh, jadi ngerasanya lu nggak punya ya, kesempatan nih. Jadi makanya mengajukan judicial review Judicial supaya review. Mahkamah Konstitusi kemudian membatasi masa jabatan sama priorisasi ketua umum partai politik. Oke, Saya itu- gue mau jadi ketum di partai yang bajunya merah. Wis. Bajunya merah dalam Soalnya merahnya apanya banyak ya? banget nih. Banyak, Iya. cuman merah ini merah pekat. Merah Nomornya pekat. nggak tahu, warna nomornya nggak tahu. Ya dia Kalau Bang merah. Ipul merah. nggak ada keinginan untuk jadi ketua partai nih? Ya alhamdulillah sekarang masih ketua umum di organisasi sih, jadi belum ada minat sampai ke situ. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pasca ini ya saya bisa ke sana, mungkin warnanya bisa kuning gitu kan. Oh, iya. Nggak Kalau mau ini merah. Oh, beda-beda kuning ya. warna ya? Iya, bisa warna-warni juga kan, yang penting bukan LGBT gitu. Gak mau gabung aja sama Bang Elyadi nih, sama-sama merah? Biar berapi-api. Nggak berbeda supaya kita itu punya banyak relasi gitu. Oh, iya, Kalau numpuk di satu tempat ya relasi itu pastinya ada. Oke, Betul. oke gini deh, berarti kan apa ya, keinginan dari Bang Elyadi juga mungkin di orang lain ada gitu ya, makanya ada yang pro dan kontra soal pengajuan pasal 23 ini. Betul. Nah, untuk
yang jadi pemohon siapa aja nih Bang Ipul? Seharusnya saya cuman sendiri sih Bang Eliadi, cuman ngajak gua ini kan supaya biar gue enggak doang yang dimusuhin. iya, Ya. jadi gak sendiri aja gitu kan. Nyari Nama teman. gua gini kan Nyari biar teman. biar rame-rame gitu kan. Ada temannya gitu yang nanti dimusuhin. Jadi cuma berdua aja nih yang Ya ngajak. cuman berdua. Udah sampai saat ini udah sidang berapa kali Bang? Baru pertama ya. Iya baru pertama. Baru pertama, berarti Kemarin. pembahasan apa tuh? Nah kan kemarin kita sidang pertama itu di MK memang biasa sih sidang pendahuluan itu kita menyampaikan pokok permohonan kita, kemudian MK menyampaikan saran-saran. Nah kita kan menyampaikan dalam pokok permohonan kita minta supaya ketum partai politik itu diatur supaya jangan terus-terusan seperti siapa yang ketum sampai 24 tahun itu kan dari 99 tuh. Oh iya. Juara sama- satu dia loh di antara Iya, Kayaknya ketua tujuan partai. tujuan Iya. Bang Eliadi itu. Saya bukan tujuan sih, cuman kan maksudnya apa namanya, mungkin kasih kesempatan ke yang lebih muda. Oke. Ya kan? Anak-anak muda ini kan membawa aspirasi yang dari zaman sekarang, kalau yang waktu ini kan agak gimana gitu ya. Oke. Terus setelah membacakan permohonan, masukan dari hakim itu apa aja tuh Bang? Nah monggo Mas Saiful lagi. Bang Ipul gimana Bang? Masukannya ya kurang lebih soal perbaikan ya nanti ya, saran-saran terkait dengan salah satu poinnya itu adalah terkait dengan legal standing ya. Memang permohonan ini kan ibarat kalau dalam hukum pidana ya, itu ketika orang yang mau melapor itu adalah orang yang ditampar kalau dalam kekerasannya, artinya dia terdampak secara langsung gitu loh. Nah hari ini kita diberikan saran oleh Mahkamah Konstitusi karena sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi ya, yang dimana dia memperhatikan soal legal standing. Nah makanya kami kemarin kekhawatiran MK itu adalah satu, bisa saja permohonan gugatan ini abskurlibel atau permohonannya bisa kabur gitu kan. Karena kami dianggap kurang kuat ya, karena kita masuk legal standingnya itu potensial ya Bang ya. Iya, bukan anggota Iya, partai. betul, karena kita bukan anggota partai. Jadi mahkamah memberikan sarannya seperti itu. Dan mungkin yang kedua soal apa namanya, berbasiskan pada teori ataupun referensi yang dimana nanti membandingkan problem partai apa sih yang ada di Indonesia, terutama untuk ADRT-nya gitu kan. Lalu mengkomparasikan soal partai politik yang ada di Indonesia dan di luar. Tapi itu hanya sebatas saran ya, untuk bagaimana mengambil satu referensi atau satu acuan supaya bisa, siapa tahu bisa mempengaruhi pertimbangan hakim dalam hal memutuskan perkara tersebut itu. Jadi ya sarannya hakim cuma seperti itu sih. Karena yang dia butuh itu kita soal legal standing. Cuman kemarin ya Bang Eliadi sudah sampaikan juga di hakim bahwa kita nanti akan menghadirkan beberapa anggota partai. Entah itu nanti dari anggota sayap partai atau dia itu dari anggota partai. Karena memang sampai saat ini itu sudah siapkan sih. Soal ada beberapa orang. Oh jadi sampai saat ini udah disiapkan tuh? Sudah. Kayak Dan bahkan kemarin ikut ya Bang ya. ya, ada ketum juga yang mau masuk ya gitu ya. Oh jadi rencana ke depannya bagaimana nih? Rencana ke depan sih sebenarnya ini kita menggalang teman-teman yang kemudian peduli terhadap nggak lebih kalau kita bilang peduli terhadap demokrasi ya. Aku ini pengen menjelaskan serius nih supaya sedikit Iya. pencerahan. Supaya yang tersebar di media itu ada langsung nih dari pemohonnya nih. Serius nih. Nanti Bang, nanti kalau ada yang ketok-ketok tukang bakso tolong diingatin takut offside. Jadi gini, kekhawatiran kita sebenarnya kita melihat partai politik itu superpower ya. Kita bisa mengatakan bahwa dia superpower. Kenapa kemudian kita mengatakan begitu? Karena partai politik ini melahirkan eksekutif, dia melahirkan legislatif. Dua lembaga ini merupakan lembaga yang mengatur dan mengelola negara ini. Kalau kita berbicara soal pembagian kekuasaannya, maka dua lembaga ini, eksekutif dan legislatif. Berbicara soal eksekutif, siapa yang kemudian yang mencalonkan presiden? Itu berasal dari partai politik. Iya. DPR itu juga berasal dari partai politik. Nah, apa korelasinya? Ya, korelasinya adalah ketika kemudian dua lembaga ini berasal dari partai politik, maka tidak tertutup kemungkinan, bahkan sangat mungkin ya, kepentingan partai politik ini terbawa-bawa. Ya. Iya. Analogi kedua,
karena partai politik adalah yang melahirkan eksekutif dan legislatif, maka bisa dikatakan partai politik ini merupakan ibu bagi eksekutif dan legislatif ini. Apa sih karakter seorang ibu itu? Ya kan? Karakter seorang ibu itu adalah berkarakter baik, memberikan contoh tauladan. Nah, kalau kemudian partai politik sendiri tidak memberikan contoh teladan dan berkarakter baik, bagaimana kemudian eksekutif dan legislatif ini berkelakuan baik juga? Nah, salah satu prinsip demokrasi adalah adanya pembatasan masa kekuasaan. Itu salah satu contoh yang harus diterapkan di Iya. parpol. Jadi adanya pembatasan masa kekuasaan, presiden dibatasi masa kekuasaannya. Nah, jadi kenapa kemudian partai politik tidak dibatasi masa jabatannya? Artinya sebagai seorang ibu, dia juga harus memberikan contoh, masa jabatan gue dibatasin loh, ya. Dan harusnya presiden juga, partai politik juga harus dibatasi karena dia berbicara soal kekuasaan. Ibu siapa nih? Kebetulan kan di situ juga ibu tuh. Iya betul, ibu. Nah jadi itu pertimbangan selanjutnya adalah setiap pengambilan keputusan baik di eksekutif maupun di legislatif itu pasti ada bisikan-bisikan dari lingkungan dari sekitar. Nah kemudian siapa yang ada di lingkungan presiden? Rata-rata para menteri itu kan ada yang berasal dari partai, ada juga yang tidak berasal. Nah kemudian partai politik kan selalu komunikasi juga dengan presidennya, ya, dengan presiden. Setiap ada keputusan itu pasti sedikitnya berkonsultasi dengan partai lah. Nah, juga dengan DPR dalam pengambilan keputusan pasti sedikitnya terpengaruh juga dengan partai. Makanya di DPR itu kan ada fraksi toh. Ya ketua ya, ada fraksi ya. Betul, ada fraksi. Fraksi itu mereka dapat menentukan apakah suatu undang-undang mereka tolak atau tidak. Nah, yang jadi relevansi itu apa? Maksudnya di beberapa pemberitaan juga ada yang bilang bahwa untuk masa jabatan ketua parpol itu kan sudah diatur dalam ADART-nya masing-masing partai. Jadi ini kenapa harus dibatasi gitu? Nanti ditambahkan. Siap. Begini, kalau kita membaca undang-undang parpol, seluruh hal yang berkaitan dengan kepengurusan parpol itu diserahkan kepada ADART, itu dilimpahkan semua, artinya didelegasikan. Artinya sebenarnya tidak ada acuan dalam undang-undang partai politik tentang masa jabatan. Ya. Sehingga implikasinya adalah setiap AD dan ART partai politik itu bebas mengatur. Iya. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun, mau 5 periode, 2 periode atau 10 periode, bebas mengatur. Nah, pertanyaannya adalah apakah kebebasan ini kemudian baik atau tidak? Dalam alam berpikir demokrasi, kita memang bebas, tapi kemudian kebebasan itu tidak boleh kebablasan, begitu toh? Nah, kalau kita hubungkan dengan partai politik kan dia pilar demokrasi, dia instrumen demokrasi dan dia juga representatif dari rakyat. Dia pelaksana kedaulatan rakyat. Karena dia pilar demokrasi, maka dia juga harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi ini. Dia harus menerapkan unsur-unsur dari demokrasi mungkin dari masa politik kita. Ya sebenarnya ini yang ingin saya sampaikan juga semuanya dari Mas Eliadi, karena Mas Eliadi yang ngajak nih gitu kan. Bisa aja nih. Lempar-lempar terus nih biar nanti tukang bakso nggak lewat depan rumah dia ini. Jadi rumah gua aja nih ya. Gitu. Tapi ini ya kalau pertanyaannya kenapa kita harus membatasi ya, sebenarnya bukan kita sebenarnya. Tapi pada prinsipnya ini soal kita berangkat dari fakta sosial. Kenapa kita berangkat dari fakta sosial itu? Karena memang implikasi daripada praktik kekuasaan yang lama itu cenderung korup. Misalnya nih saya kasih sederhana saja nih. Kalau menurut Bang Firman Nor, beliau dari LIPI, dulu sampai sekarang ya masih direktur ketua gitu ya. Saya lupa, beliau itu pernah menyampaikan begini. Partai politik itu kalau kekuasaan yang lama, seorang ketua umum kalau dia berkuasa lama di sebuah partai politik, itu cenderung ada 2 poin yang paling perlu harus diperbaiki. Yang pertama nanti ada namanya sikap atau sifat dan karakter elitis di situ yang dibangun. Yang kedua itu terkait dengan mempersonifikasi ketua umum di dalam partai. Jadi kenapa harus elitis? Elitis yang dia maksud itu adalah, mohon maaf sekali ya, ketika orang baru dia jadi anggota ketika dia menjadi ketua umum,
itu akan dibatasi dengan sendirinya, itu adalah praktik elitisme di dalam. Oke. Saya sebagai senior, si B ini sebagai junior, dia mau jadi ketua umum itu nggak bisa, dia harus lewati saya dulu begitu kan. Nah, apalagi seorang pendiri partai politik, mohon maaf kita bisa sebutkan beberapa partai yang kemarin kami telah memuat di media, salah satunya semacam PDIP misalnya. PDIP itu kan salah satu partai yang memang ketua umumnya itu tidak tergantikan selama 24 tahun. Yang kedua misalnya kayak Nasdem. Nasdem itu kurang lebih udah 10 tahun ya Bang ya. Ya, PKB juga. Ya, PKB itu udah 18 tahun, Caimin. Terus ada beberapa partai misalnya kayak Gerindra sudah mulai ya, kayak Prabowo ini kan sudah mulai lama lah di dalam masa kepemimpinannya. Itu kita bisa contohkan dan menarik kembali pada historis negara kita yang dimana setiap penguasa dia dibentuk di dalam satu wadah yang kita katakan hari ini adalah partai politik, itu dia akan berimplikasi keluar. Misalnya di zaman Orde Baru, Soeharto itu dia berkuasa sangat cukup lama karena di saat itu dia bagian dari anggota partai politik dan dia juga bagian dari ketua umum partai politik saat itu. Yang artinya dia memiliki kuasa yang besar, dia bekerja sama dengan ketua-ketua partai politik di Golkar. Nah, sehingga dia menjadi penguasa yang sangat cukup lama. Ketika penguasa yang sangat cukup lama itu berimplikasi pada cenderung koruptif atau cenderung otoritarianisme itu. Jadi makanya kalau kita bilang kenapa sih kita mau pengen membatasi masa jabatan ketua umum? Ya kita melihat pada fakta. Nah, fakta yang kedua sederhana begini. Kalau orang ini cenderung lama ya, berkuasa sangat cukup lama nih. Nah, ada saya senang nih ada kutipan yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Itu saya tertarik dengan pernyataannya ada salah satu partai, dia sekjen Prima sebenarnya, partai Prima, dia sampaikan begini. Partai politik kalau orang yang berkuasa sangat cukup lama itu cenderung ada dua juga. Poin pertama itu dalam mencoba untuk memprivatisasi partai politik, dan yang kedua itu adalah dia mencoba untuk memutus regenerasi. Nah, itu yang paling menarik yang perlu kita kaji. Nah, saya ingin sampaikan soal memprivatisasi nih. Kan nggak mungkin kalau Partai Perindo ya Bang, itu yang buat Mas Heritanu, kan nggak mungkin orang lain mau gantikan dia, uangnya dia kan begitu kan? Iya. Artinya pakai duit sih ya. Aku nggak tahu Bang. Kalau soal duit aku nggak tahu Bang. Tapi yang pastinya dia yang pendiri partai, dia yang punya partai itu. Nah, pertanyaan sederhana begini, apakah saya bisa nanti menggantikan beliau? Secara aturan formalitasnya bisa. Karena diatur dalam ADRT mereka, kita bisa menggantikan beliau. Tapi kan tidak mungkin kita menggantikan beliau dalam fakta ataupun praktik demokrasinya. Kan begitu, itu yang paling menarik. Saya dan Mas Elian misalnya, karena kita sebagai pemohon ya. Karena kemarin hakim bilang begini, untung hakim gak kenal saya loh. Kalau dia kenal, pasti dia bilang, kan kemarin kalian berdua pengen jadi kepala desa, sekarang mau jadi ketua umum juga kan gitu. Untung hakim diingat cuman Bang Eliadi. Oke. Jadi sebenarnya mau kepala desa apa ketua parpol nih? Ketua umum parpol lah Bang. Ketua parpol yang mau jadi kades. Nah, jadi hal yang paling penting dalam proses regenerasi itu adalah, nah tadi saya mungkin hanya menambahkan sedikit soal penyampaian Bang Eliadi terkait dengan partai politik itu. Kalau bahasa saya sering bilang di seminar-seminar, saya bilang begini, partai politik itu adalah laboratoriumnya demokrasi, yang dimana orang berkumpul di satu tempat, dia memproduk sebuah demokrasi itu untuk mengimplementasikan di luar. Nah, berdampaknya adalah ketika kita bicara soal regenerasi akan hilang, punah di dalam partai politik, dalam hal tujuan partai politik itu seharusnya menciptakan pemimpin ya. Tapi hari ini ternyata partai politik karena dia bersifat memutus regenerasi, sehingga ada perilaku yang tertanam bahwa saya ketua umum, saya harus membuat supaya punya pengikut yang banyak. Seharusnya misinya adalah melahirkan pemimpin yang baru. Nah, sederhananya begini, kita bisa lihat nih fakta-fakta saja. Ketika kita bicara soal penguasa di partai politik, kita sebut saja inisialnya Mega. Nggak mau bicara dulu ya. Jadi misalnya nih ya, Presiden Jokowi, kita tahu dia sebagai presiden,
kalau dia berkunjung di Rusia, nah posisinya kita sama. Ini Vladimir Putin atau ini Erdogan Turki. Kita duduk pas setara. Tapi kalau ketika dia datang menghadap di ketua umum partai politik, kita bisa lihat saja di YouTube kan. Dia kayak orang mau sidang skripsi. Begini ya. Duduk begini, Mbak Puan itu di samping selfie baru menghadap Bu Mega di depan. Terkesan di situ marwah seorang presiden itu lebih rendah dibandingkan daripada marwah seorang ketua umum partai. Nah, di sini saya menyampaikan kenapa hal itu penting, bahwa kekuasaan yang begitu super body, super power atau terkesan absolut itu akan mendegradasi nilai-nilai demokrasi yang berbasis pada regenerasi itu. Nah, disitulah lahir yang disebut dengan dinasti politik. Misalnya contoh, Jokowi sekarang anaknya Gibran wali kota, menantunya wali kota si Bobi. Sekarang yang mau maju juga siapa? Kaisang ya, Depok apa di Bekasi kan, di Depok tuh. Kalau di kampung saya di Ternate, gubernurnya satu marga, bupatinya juga mereka satu marga, ketua DPR, kadis-kadis, sekda-sekdanya semua keluarga. Itu dinasti. Makanya karena minimnya regenerasi, maka timbullah feodalistik di situ. Oligarkis benar dia. Jadi yang punya partai itu ya orang-orang elit, orang yang seperti itu. Bah, aku udah kebanyakan ngomong kayak gini, aku takut hilang lah, abang lagi-lagi. Oke, Bang Ipul. Itu gara-gara ini nggak salah makan obat nggak? Soalnya ada yang bilang katanya, mohon salah makan obat. Jadi kalau dibilang kita salah makan obat, kita kebanyakan makan obat malah. jadi yang jelas Overdosis ya. Overdosis. Bang Ipul, dari tadi yang sudah dijelaskan kan maksudnya yang langsung terdampak adalah ya anggota-anggota partai gitu. Betul. Entah itu dari nggak bisa meregenerasikan gitu ya. Dari Bang Elyadi dan Bang Ipul, ada nggak sih orang yang langsung dari anggota partai yang menceritakan keluh kesahnya misalnya gitu, atau apa ya, yang dia rasakan kerugiannya atau kekurangannya ketika memang ketua partai itu nggak bisa digantikan? Ada nggak sih yang dari langsung anggota partainya? Kan nggak mungkin kita ngomong di sini, nanti mereka dicari. Ya, tapi kita ini aja, kita nggak sebut namanya. Ya, gitu benar. Ada banyak sekali, banyak. Pengurus memang rata-rata ya. Jadi kita sharing, dan ternyata memang aspirasi kita sama rata-rata. Dan kenapa kemudian penting ini, penambah sedikit. Kenapa kemudian penting pembatasan masa jabatan ini? Kalau kita melihat kenapa kemudian pasal 7 Undang-Undang Dasar lahir, itu kan persoalan pembatasan masa jabatan presiden ya, ketua. Betul, presiden. Nah, sebenarnya yang mau saya katakan di sini, bahwa jangan melihat subjek yang ada dalam pasal 7 itu. Subjeknya siapa di situ? Itu kan presiden. Tapi yang dilihat adalah dan semangat kenapa kemudian pasal 7 itu lahir. Kita pernah berada dalam fakta empiris yang kemudian kita di negara yang otoriter lah, diktator presidennya. Nah, kemudian dari fakta empiris itu, dari pengalaman itu, maka kemudian lebih baik masa jabatan dibatasi. Ya, kalau kemudian tidak dibatasi, akibatnya apa? Kita pernah mengalami diktator. Nah, sama juga kalau kita bersamakan di partai politik, kalau kemudian ini tidak dibatasi, sudah terbukti juga melahirkan dinasti elitis di partai politik, ya kan? Makanya kemudian si abang kita Bambang Pacul mengatakan bahwa ya negara ini yang mengatur ya jagoan-jagoan, yang para penting-penting. Makanya kemudian gesturnya, halo, kan gesturnya begitu. Korea. Halo, ini nunggu pimpinan ketua kita. Nah, sampai segitunya sebenarnya dampak dari tidak dibatasinya. Coba kalau kemudian kita menganalogikan bahwa dibatasi 5 tahun dengan 2 periode sesuai dengan permohonan kita ya. Nggak akan ada separah itu kemudian ketakutan dari para DPR itu. Kenapa kemudian mereka takut? Karena ya nanti dicopot, nanti nggak ada jabatan lagi di partai politik. Nah, tapi kalau dibatasi, ngapain gua harus ngikutin lu? Orang lu nanti di periode berikutnya lu udah ganti. Kenapa gua harus takut sama lu gitu loh? Sama juga kalau misalnya nanti gua gantikan Bu Mega misalnya kan, di ketum PDIP P-nya double nih ya, bukan ini. Nah, jadi kalau misalnya gua gantikan si Mas Ipul misalnya jadi DPR, di periode kedua gue misalnya memimpin, jadi nggak perlu lagi sungkan-sungkan sama gue, takut sama gue,
Karena nanti gue bakal tergantikan sama misalnya sama Mbak Puan misalnya gua digantikan sama Mbak Puan kan. Ya lu ngapain, kenapa harus takut begitu tak? Dari tadi yang sudah diceritakan kan maksudnya tantangan-tantangan dari luar itu pasti banyak gitu ya. Apa sih yang menjadi optimis bahwa permohonan ini semoga saja memang bisa dikabulkan gitu oleh MK? Oke. Kalau kita optimis. Kita optimis secara teoretik dan secara goals kita. Tujuannya perbaikan ya. Iya, perbaikan. Ini pasti kabul. Sangat-sangat pasti akan kabul. Tapi kan persoalannya kan apakah kemudian parpol ini tidak bergerak dalam tanda kutip ya. Kita tidak tahu gerakannya bergerak seperti apa. Tapi kalau di kita sebagai pemohon, kita yakin 100% ini pasti akan kabul. Oke. Iya, apa yang menjadi keyakinan 100% itu? Kembali kepada alasan-alasan tadi. Ya. Kita pengen adanya modernisasi dalam partai politik. Ya, kita tidak lagi pengen terkurung dengan sistem-sistem yang lama. Ya, modernisasi ini kan seperti yang saya pengen tadi, adanya regenerasi, adanya menghilangkan elitis di partai politik dan juga warisan Orde Baru mungkin ya. Iya, nah itu juga warisan. Iya, itu cocok itu warisan Orde Baru itu yang tidak membatasi masa jabatan ini, warisan Orde Baru itu. Dan makanya memang sangat penting. Ya. Saya kasih ilustrasi ya. Oke. Ini adalah partai politik. Ya, ini partai politik. Anggap saja ini partai politik yang bulan ini ya. Kemudian ini ada DPR di sini. Bukan lu punya materi, lu punya kuasa, bukan ya. Tapi ini partai politik, ini DPR dan ini presiden. Dua-duanya kan lahir dari sini, dari yang bulan ini. Ya. Ini kan dia bisa mempengaruhi dua ini. Ya. Nah kalau kemudian ini tidak dibatasi, tidak dikontrol, sangat berbahaya seperti kita alami sekarang. Ya, mungkin itu ada tambahan nggak Mas Eto? Tadi saya agak ingat. Oke, Bang Ipul dulu gimana nih? Apa yang menjadi hal optimis untuk permohonan ini dikabul? Tadi memang sudah disampaikan sebenarnya sama Mas Abang Eliadi. Cuman sedikit tambahannya dengan beberapa koreksi dari Mahkamah Konstitusi para hakim, yaitu adalah Pak Yusmik, terus ada Pak Saldi Isra sama Pak Guntur. Mereka kemarin memberikan catatan-catatan yang kemudian itu menurut kami bisa kami akomodir. Maksudnya bisa kami perbaiki soal apa yang mereka sampaikan. Karena beberapa poin yang mereka titik tekankan itu hanya soal legal standing sebenarnya. Nah, makanya tadi saya kembali lagi soal legal standing kami pribadi dan Bang Eliadi itu kita berdua memang hanya potensial kan begitu. Tapi kami akan menghadirkan para anggota partai yang lain gitu untuk ini gitu. Nah, jadi soal optimisme itu sih, karena kemarin memang soal koreksi-koreksi itu menurut kami, kalau menurut Bang Leo ya, penasihat kami ya, kecil itu bisa diatur kan. Masa hakim cuma minta kita untuk mengkomparasikan soal beberapa anggaran dasar atau antara partai atau seperti itu. Itu kan gampang sebenarnya. Jadi kami optimis saja. Jadi yang nggak optimis sebenarnya, yang pesimis itu adalah orang-orang yang katain kita kurang minum obat itu sebenarnya. Oke lah, biar santai kita minum dulu lah Bang Eliadi, Bang Ipul, silakan. Saya sudah minum dari tadi. Oh udah ya? Tadi siapa? Si Mas Bambang bilang ya? Sering-sering baca buku ya? Iya, dia bilang kita sering baca. Ini Mas Bambang ini ya? Ini saya nulis buku loh Mas Bambang. Iya, kita bukan cuma baca buku kita ya, tapi saya kita nulis sudah buku ya. Kebetulan saya juga punya jurnal, udah banyak gitu kan. Jadi kalau Mas Bambang, Pak Bambang kita panggil Pak Bambang. Kalau Pak Bambang kemudian nyuruh kita baca buku, kita udah nulis buku Pak. Iya. Nulis buku udah banyak. Saya sekarang lagi nulis soal aspek hukum multi level marketing Indonesia. Buku yang udah terbit itu aspek hukum kripto di Indonesia. Nanti ini tempat podcast yang paling gampang kita buat iklan. Betul. Nanti jangan lupa beli ya, saya punya buku ya. Beli ya nanti ya. Kalau jurnal saya udah cuma beberapa tentang sering saya tulis tentang hukum kesehatan sih. Hukum kesehatan. Tapi kalau soal constitutional law kurang sedikit baca lah ya. Mungkin banyak elit partai yang mungkin kadang bahkan nggak bisa baca karena ada yang memang reaksinya banget gitu ya. Berarti psikologinya ya bisa kita pertanyakan juga gitu kan soal respon gitu.
bukan kejiwaannya tapi soal responnya. Soal respon. Nanti saya juga mau cari emailnya Mas Bambang nih, Pak Bambang. Saya mau ngirim Kebetulan sebenarnya saya tuh punya nomor. punya nomor gitu, karena ada beberapa kawan-kawan yang dekat dengan beliau. Oh, oke. Tinggal Ya, kita WA aja gitu, Pak tolong beli buku kan gitu. betul. Saya sekalian mau ngirim ini apa tesis saya ke dia biar sekalian dia baca sebagai referensinya dia kan. Jadi dia nggak menarasikan cuman apa egosentrisnya dia. Betul. Tapi bantah dengan narasi. Tapi narasi hukum. ingin mau saya tekankan di sini bahwa seharusnya elit partai dengan merespon isu yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi itu yang mengedukasi lah, jangan Iya. menyerang seperti itu, Mendiskreditkan. mendiskreditkan. Itu kan berarti tandanya kurikulum partai perlu harus ditinjau Nah, kembali iya. soal edukasi politik internal partai. Kenapa sih kok anggota partai lu kayak begini semua gitu kan? Kok reaksioner banget? Itu yang menurut kami mungkin ya ke depan kita tinjau lagi, kita gugat lagi tuh soal kurikulum masa penghadiran di partai politik itu. Penghadirannya. Bila perlu kita sarankan bahwa yang mau ingin jadi anggota partai harus dia mengikuti pendidikan selama 3 tahun kayak 6 tahun kayak 9 tahun supaya memang benar-benar dia bijak. Tanam ya. Karena partai politik itu adalah tempat orang bijak loh sebenarnya. Iya. Orang yang kemudian mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan, memberikan edukasi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu sih. Ini saran aja untuk partai politik beserta jajarannya. Itu Mas produsernya udah standby untuk nge-stop kan nih kayaknya. Standby. Udah dapat telepon. Oh, udah. Udah dapat telepon suruh stop oleh. Oke, Bang Eliadi, Bang Ipul, muncul pertanyaan ya saya. Dari permohonan yang diajukan Bang Eliadi dan Bang Ipul kan maksudnya ini juga berdampak kepada mereka ketum-ketum parpol gitu kan. Pas ada nggak sih kesulitan yang muncul dari luar gitu ke Bang Eliadi dan Bang Ipul dalam melakukan proses ini? Ada? Kemarin lu kasih 7 chat itu. Awas lu lewat di mana lu kan? Apa tuh? Chat apa itu? Ancaman kayak itu. Oh, ada gitu ada. Kalau soal intimidasi sebenarnya kalau jujur aja ya sebenarnya itu kan karena kebetulan saya mungkin sedikit ya bukan banyak tapi sedikit punya relasi lah soal kesana kan. Ada sampai yang bilang ada urusan apa lu gitu sama partai politik gitu kan. gitu. Ada masalah apa? Iya Oke. gitu kan. Ya bukan ada masalah juga, tapi lu urusan apa dengan partai politik gitu. Oh ya itu kan. pasti ada pertanyaan di Iya, luaran gitu sana kan. ya. Karena kamu bukan anggota partai politik, udah le ngurus urusan lu sendiri aja gitu kan. Ini yang kebetulan ya secara pribadi ya pernah beberapa kali gitu. Cuman saya mau ingin sampaikan juga satu poin nih sebelum merespon soal yang tadi. Soal minum obat ini saya mau ingin sampaikan sebenarnya di forum ini sebenarnya. Ini bukan Sama obat kan tadi. Itu udah bawa obat belum? kebetulan bawa itu. Kayaknya udah jadi unek-unek ya. Iya, jadi sebenarnya ini mau pengen sampaikan saja. Terlepas dari siapapun entah yang mengatakan bahwa ini adalah Iya. kita kurang makan obat. Harapan kami sebenarnya bahwa dengan momentum kali ini ketika kami hadir untuk bagaimana mengaspirasikan niat dan tujuan kami terkait dengan penerapan politik yang ideal atau demokrasi yang ideal, itu sebenarnya kami mengharapkan respon dari para elit partai itu yang mengedukasi. Iya. Ini kan seolah-olah kami tidak padahal kan kalau misalnya sekarang karena kita sudah tampil nih seperti ini, semoga video ini tersebar supaya mereka tahu bahwa kami ini adalah anak muda. Betul. Anak muda yang menurut kami adalah salah satu pikiran yang kritis kami sampaikan gitu loh. Supaya para elit partai itu mengedukasi masyarakat publik, bukan cuma ke kami. Kami sudah tentu akan memahami. Misalnya bicara soal status kami saat ini sebagai apa ketika mengajukan itu. Iya. Kami memahami banget gitu. Tapi kami menginginkan bukan hanya saja soal material maupun formil pendaftaran di sana, bukan hanya soal sidang-sidang di sana, tidak. Tapi yang kami mau menginginkan itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan masalah ini gitu loh. Jadi ayo masyarakat berpikir sama-sama terkait dengan praktik demokrasi di internal partai yang tidak demokratis. Itu saja sih. Nah oleh sebab itu mohon maaf kayak kita bisa sebut saja kayak Pak Bambang Pacul tuh kemarin respon ke kita bahwa pemohon itu penggugat itu kurang makan obat gitu. Salah minum obat. Salah minum obat. Nah baru dia bilang mohon maaf dan mohon izin dia bilang.
kita ini harus banyak baca buku. Itu satu. Itu udah poin kedua. Nah, poin ketiga dia bilang begini, ketika wartawan tanya, "Nah, lalu bagaimana kalau misalnya MK itu memutus perkara ataupun menerima perkara mereka dan memutus untuk pembatasan?" Jawabannya gimana coba? Berarti MK juga salah minum obat, gitu, salah makan obat. Nah, artinya kan dia Kalau nggak sesuai dengan DPR, Keinginannya dia. salah minum obat. kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka ya berarti salah minum obat. Di sini berarti kalau menurut kami ya, berarti DPR itu dia super power, dia bisa bahasa itu adalah bahasa mengancam MK loh saat ini. Apalagi unsur MK itu mohon maaf. Marwah itu loh. Kalau kemarin dia sebagai the guardian of constitution, sekarang dia bisa saja menjadi the guardian of kepentingan partai. Power. Kenapa? Karena unsur hakim yang ada di sana itu tiganya itu jangan salah loh dari mereka gitu, sesuka hati mereka untuk menggantikan enam dari DPR, 3 dari DPR, dari presiden. 3 dari presiden. Oke. Artinya apa? Berarti ini kita khawatir sekali nih. Mereka di MK aja mereka bisa bilang begitu. Jangan Tapi sampai salah makan obat. Kita yakin lah kalau MK lah. Kita yakin lah. Tapi kalau saya yakin bahwa MK Baso. Ada tukang bakso ada, Bang? Mau Ada. beli nggak? Beli dulu kali boleh. ya? Kayaknya gue mas. Gitu.